Yeay. Apa kabar adik-adik semuanya? Pastinya luar biasa ya Kak Dani ya. Iya pasti. Semuanya sehat, diberkati Tuhan dan terus sukacita. Yes. Nah, Kak Dani, hari ini ada yang spesial loh. Oh iya. Apa yuk Kak yang spesial? Sudah mulai liburan sekolah. Oh iya, sudah liburan ya. Iya. Adik-adik, Kak Yuli dan Kak Dani mengucapkan selamat Yeay. buat adik-adik semuanya. Selamat. Semuanya naik kelas. Yes. Dan sudah lulus ya Kak ya. Oke betul tuh, ada yang lulus juga tuh kakak-kakaknya. Tetap semangat belajar. Betul. Dan terus jadi anak yang berprestasi dan Yes. takut akan Tuhan. Asik. Nah, tapi ada yang lebih spesial Kak Dani. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh iya. Tahu dong acaranya. Apa Kak acaranya? Yaitu Sekolah Injil Liburan. Gak terasa ya Kak Dani, kita sedang mengadakan acara Sekolah Injil Liburan. Jadi walaupun adik-adik di rumah Iya. liburan, tetapi tetap belajar sesuatu. Betul. Diberkati luar biasa. Betul. Dan pastinya anak-anak akan semakin bertumbuh jadi pribadi yang takut dan cinta akan Tuhan. Tuhan, yes betul sekali Kak. Kak Dani siap ikut sil? Siap dong. Ada yang di rumah siap? Ayo siap ya. Siap ya? Yes. Kalau begitu kita mau mulai acara sekolah Injil liburan kita. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya. Adik-adik bisa ikuti Kak Yuli berdoa di rumah ya. Yuk adik-adik sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami mau memulai sekolah Injil liburan kami. Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami, jadikan kami anak-anak yang memiliki hati seorang murid yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, yang siap diberkati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak ya tema sekolah Injil liburan kita tahun ini? Ada nih tahu nggak? Ayo. Tahu dong. Apakah temanya? Temanya adalah siapakah aku ini? Yeay. 100 buat Kak Dani dan 100 buat adik-adik semuanya. Betul ya? Ya. Siapakah aku ini? Ya. Tapi Kak Dani, aku ini tuh siapa sih kayak dimaksud Kak? Akunya itu Tuhan. Oh, yang dimaksud Tuhan Yesus ya Kak? Iya, bukan aku. Bukan. Ini, Oh, bukan aku pribadi kita bukan ya, Bukan. tapi pribadi Yesus ya Kak ya. Yesus, betul. Oh. Kalau gitu menurut Kak Dani, pribadi Yesus itu buat Kak Dani itu siapa sih? Segalanya. Jadi bapak, jadi sahabat, jadi saudara, jadi penghibur, jadi penguat. Aduh, kalau tidak jelasin nanti kayak kereta api panjang sekali. Yang pasti Tuhan Yesus tuh segalanya ya Kak ya. Betul sekali Termasuk Kak. Tuhan Yesus tuh sahabat Kak buat kita Ya, betul, ya. betul. Buat Kak Yuli, buat Kak Dani dan buat adik-adik semua di rumah. Yeay. Nah, yuk kita memujikan lagu Ada Sobatku Yang Setia. Siapa namanya adik-adik? Betul, Tuhan Yesus. Siap tepuk tangan sama Kak Yuli dan Kak Dani ya.
luar Kak. biasa. Ya. Hah, Kak Dani, Ya, kalau Kak. seorang sahabat itu tuh kan selalu ada ya Kak ya. Oh iya. Mau dia itu di hari Senin, Iya. Selasa, Iya. Rabu, Betul. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus itu sahabat yang sejati Betul ya Kak ya. sekali Kak. Ya. Selalu ada buat Selalu ada kita. buat kita. Betul. Nah, Kak Yuli mau ajarin adik-adik lagu yang baru nih. Adik-adik tahu nggak lagunya? Kita kayak gini nih. Tahu nggak adik-adik? Tahu ya, pasti ya. Kalau tahu kita nyanyi sama-sama. Oke. Semuanya bangkit berdiri, kita mau semangat memuji Tuhan. Yeay. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Sekali lagi ya jadi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Wah, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hari yang spesial Betul, Kak. Kak. Betul. Karena setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus bersama dengan Amin. kita. Betul Ya. sekali, Kak. Yuk, adik-adik yang di rumah yang main semangat kita mau tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus, yes. Pokoknya Yesus tuh is the best. Nah, adik-adik, kita mau sembah Tuhan, kita mau datang hadirat Tuhan. Kak Yuli undang adik-adik untuk siapkan hati, ya. Kita mau ketemu dengan pribadi Yesus, sahabat kita yang sejati, Allah kita yang baik, Bapa kita yang mengasihi kita begitu ajaib. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan sore hari ini. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama dengan Kak Yuli katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini kami anak-anakmu Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berbicara dan Tuhan yang memberkati setiap hidup anak-anak yang mengikuti sil pada sore hari ini. Tanpa terkecuali Tuhan, berkat terbaik Tuhan berikan atas setiap kami. Sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap melakukan apa yang Tuhan kami mau, apa yang Bapa kami mau, apa yang Tuhan Yesus kami mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Karena harap semuanya sehat-sehat dan semuanya baik-baik, semuanya penuh dengan sukacita. Sekarang kita mau belajar sesuatu yang baru dari kitab Markus dari pasal 6 sampai pasal yang ke-10. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini kita mau belajar kebenaran melalui firman-Mu dalam kitab Markus dari pasal 6 sampai dengan pasal 10. Tuhan kiranya yang tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami mengerti, dan bila kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih, jadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati, biarlah Roh-Mu Tuhan menyertai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang siap untuk mendengarkan firman berkata, amin. Baik, sekarang Kak Nana minta adik-adik semuanya mengambil Alkitabnya dan ditaruh di depan. Kemudian kita buka di pasal yang ke-6. Di sana pasti ada judul, ada perikop. Oke, kita mulai dari perikop yang pertama dulu. Karena ada gambar. Ini gambar apa? Ini gambar Tuhan Yesus ketika dia ada di kota Nazaret. Nah, karena perikop tersebut berbunyi, judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Itu di Markus pasal 6 ayat yang ke-4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Misal adik-adik mau main bareng-bareng sama teman-teman, tapi tidak ada yang mau temenan sama adik-adik, rasanya gimana? Rasanya tidak enak, sama seperti Tuhan Yesus waktu itu. Next, kita lanjut ke perikop yang kedua, ada di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini dia. Ada 13 orang di sini, di tengah Tuhan Yesus dan yang lainnya 22. Totalnya 12, 13 sama Tuhan Yesus. 12 ini adalah 12 rasul, 12 murid Tuhan Yesus. Mereka diutus pergi, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana, ke sana, sama ke sana. Akhirnya mereka berjalan menuju seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itu ada di ayat 6 sampai dengan ayat ke-13. Judul perikopnya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Sekarang kita lihat di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Berkata demikian, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu.
itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Next, kita lanjut ke perikop yang ketiga. Ada yang tahu ini siapa? Kita lihat perikopnya ya. Ada darah. Apa ini? Di ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Ketika ada pesta perjamuan, kemudian anaknya dari Raja Herodes ini menari. Kemudian hal itulah yang menyukakan hati raja, sehingga raja bilang, apapun yang kamu minta akan kukabulkan, bahkan separuh dari kerajaan akan kuberikan. Ya, kemudian putrinya ini langsung gini, apa ya, aku meminta apa ya? Kemudian dia nanya sama mamahnya. Mamanya bilang, minta kepala Yohanes Pembaptis. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 berkata, maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Dan itu adalah menjadi akhir dari kisah Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan Yesus memberikan tempat terbaik buat Yohanes Pembaptis karena dia adalah orang yang luar biasa. Bahkan Yohanes Pembaptis adalah menerima kehormatan karena dia yang membaptis Tuhan Yesus sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus memberitakan Injil, kebenaran itu sebenar-benarnya, setegas-tegasnya. Seperti itu, kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis. Next, kita mau belajar dari perikop selanjutnya di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Nah, mari kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, ini dia. Di sini ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar anak kecil bawa 2 bakul, dan di belakangnya banyak orangnya ya. Anak kecil ini dia bawa 2 bakul, sebelah kanan dia bawa 5 roti, sebelah kiri dia bawa 2 ikan. Sudah tahu ini ceritanya tentang apa? Iya, betul sekali. Kalau ya, sekalian kita menyimak ya. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Minyaknya. Kita baca di Markus pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Berbunyi demikian. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Jadi waktu itu mau disuruh pulang semuanya yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi makan mereka. Tuhan Yesus bilang kepada muridnya. Setelah itu, Tuhan, kita mau beli di mana? Kita butuh uang banyak untuk memberi makan mereka. Kemudian Tuhan Yesus bilang, ada berapa roti padamu? Berikan kepadaku. Setelah itu, bapak-bapak dari murid Tuhan Yesus ini berkeliling. Kira-kira siapa ya yang bawa bekal ya? Kemudian ketemulah sama anak kecil ini. Dia anak kecil yang luar biasa. Meskipun dia masih kecil, tapi dia menjadi berkat buat 5.000 orang. Dia dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, dan itu sangat luar biasa sekali. Adik-adik semuanya di sini juga bisa menjadi berkat sama seperti anak kecil ini. Luar biasa ya. Amin. Dan karena anak ini, maka 5.000 orang dapat makan, menerima mujizat, bahkan sisa 12 bakul. Oke, selanjutnya kita belajar lagi dari perikop yang berikutnya. Di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Ini gambarnya siapa? Gambarnya Tuhan Yesus. Ini di air. Nah, judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Di ayat yang ke-45 sampai dengan 52. Jadi kalau adik-adik semuanya pernah lihat Avatar, ya, pengendali air, pengendali api, pengendali air, dia bisa berjalan di atas air. Tapi lebih dari semuanya, Tuhan Yesus lebih dahsyat dan luar biasa. Dia bisa berjalan di atas air. Bahkan sebelum Avatar berjalan di atas air, Tuhan Yesus sudah berjalan di atas air. Luar biasa. Haleluya. Kita mau buka, kita mau baca di ayat yang ke-50. Karena anak baca ya.
Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ketika badai itu ada dan murid Tuhan Yesus terombang-ambingkan di atas perahu, Tuhan Yesus berjalan di atas air menuju kepada murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya malah terkejut. Siapa ini? Siapa ini? Akhirnya panik, tapi Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, kata Tuhan, seperti itu. Next, kita mau belajar dari perikop selanjutnya di ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. Gambar Tuhan Yesus dan orang yang sedang disembuhkan. Perikopnya berbunyi, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Orang-orang sakit. Di sini dikatakan bukan orang sakit, tapi dikatakan orang-orang sakit. Berarti orangnya lebih dari satu, jadi banyak orangnya, ya. Kita baca di ayat yang ke-55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabar ia berada. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di sini, semua orang yang dari ujung sana, mereka berjalan berlomba-lomba datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima kesembuhan. Yay, kita selesai dengan pasal yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan ke pasal yang ke-7. Kita belajar apa ya dari pasal yang ke-7? Nah, dari pasal yang ke-7 itu ada 3 perikop. Perikop yang pertama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Gambar Bapak siapa? Gambar Bapak Musa. Dia bawa apa? Dia bawa perintah Tuhan, 2 loh batu. Nah, perikop itu berbunyi, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, di sini kita belajar sesuatu juga. Kita baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ini Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi. Berkata kepada orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu memuliakan Tuhan dengan bibirnya saja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita mau belajar dari pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya. Oke. Judulnya perempuan Sirofenesia yang percaya. Di ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi di sini Tuhan melihat iman dari seorang wanita ini. Ketika Tuhan menolak untuk memberikan kesembuhan kepada anaknya, tapi orang ini berkata, Tuhan, cuman remah-remah aja itu sudah luar biasa. Sisa dari kuasa, tapi itu memiliki kuasa yang luar biasa ketika orang tersebut itu percaya. Sehingga dengan itu Tuhan bilang, pulanglah, anakmu sudah sembuh, kata Tuhan, seperti itu. Itu adalah hal yang luar biasa, ini sangat memberkati Kak Nana. Nah, oke, selanjutnya di pasal yang ke-7, di perikop yang terakhir, kita belajar dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Dia menjamah telinga dan dia juga menjamah lidah dari orang ini. Judul perikopnya menyebutkan Yesus menyembuhkan orang tuli. Kak Nana, kalau orang tuli kan telinga aja. Ini kok sama mulut juga? Nah, mama atau papa, mereka minta tolong. Dek, minta tolong beliin ini. Maka mulut kita berespon, oh iya mah, sebentar ya. Atau oh iya mah, seperti itu. Itulah. Maka ketika kita mendengar, maka kita merespon. Jadi ketika orang tuli, banyak atau bahkan semua dari orang tuli itu mereka juga mengalami kebisuan. Nah, kita belajar dari ayat yang ke-37.
Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Next, kita mau belajar dari pasal yang ke-8. Di sana ada berapa perikop, ada berapa judul? Ada 6 judul. Oke, kita belajar dari judul yang pertama. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini ada orang lagi bagi-bagi makanan. Kita mau baca perikopnya. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus memberi makan 4.000. Jadi kalau tadi 5.000, sekarang 4.000. Nah, di sini juga sama. Di Markus pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini sudah 3 hari. Padahal kalau kita makan 1 hari aja udah lapar, tapi ini Tuhan bilang 3 hari. 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan membuat mukjizat. Nah, ketika murid-muridnya ditanya, berapa roti ada padamu? Murid-murid menjawab, ada 7 roti dan beberapa ikan. Kalau tadi 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul, sekarang ada 7 roti dan beberapa ikan, sisa 7 bakul. Itu adalah mukjizat yang Tuhan bikin dengan luar biasa. Next, dari pasal yang ke-8 kita mau belajar dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini dia. Ini ada gambar Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi. Kita baca perikopnya. Ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Orang Farisi meminta tanda. Nah, kita baca di ayat yang ke-12. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Banyak dari nabi-nabi, mereka sudah memberitakan kebenaran, tapi mereka tetap berkata kepada Tuhan untuk mereka suatu tanda, maka Tuhan tidak memberikan mereka tanda. Next, kita belajar dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita lihat gambarnya dulu. Ini apa ya? Ini adalah ragi. Ragi yang dipakai untuk roti, untuk membuat roti. Ya, di perikop itu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 berjudul tentang ragi orang Farisi dan orang Herodes. Kita langsung baca di ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Next, kita lagi juga akan belajar dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini dia. Nah, ini orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Oke. Di judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat yang ke-22 sampai ke-26. Kita langsung baca di ayat yang ke-27. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan dia, menyembuhkan banyak orang itu dengan berbagai cara. Ada yang tidak usah disentuh, dari jauh sudah bisa sembuh, dari dekat bisa sembuh, harus disentuh 1 kali, harus disentuh 2 kali, tetapi itu luar biasa. Tuhan tetap menyembuhkan, Tuhan tetap tidak gagal dalam menyembuhkan, Tuhan tidak pernah gagal dalam membuat sebuah mujizat. Selanjutnya kita belajar lagi dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Nah, ini dia gambarnya. Ini ada gambar Tuhan Yesus, ada Petrus dan murid-murid yang lain. Judul perikopnya di ayat tersebut adalah pengakuan Petrus. Kita baca di ayat yang ke-27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, sama dengan tema kita hari ini. Tema kita pada sale tahun ini,
siapakah aku ini? Jadi kita diminta untuk kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Dan Petrus dalam kutipan firman dalam perikop ini dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian kita lanjut kita belajar dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38 dan pasal 9 ayat yang pertama. Nah, apa yang adik-adik lihat? Ini ada salib, ada mahkota duri. Nah, kemudian ada angka Romawi 1. Ya, ini adalah part yang pertama. Nah, di perikopnya berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Nah, kita langsung baca di ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kemudian kita juga akan belajar pada pasal yang ke-9. Kita akan belajar dari pasal 9 dari ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini gambarnya. Gambar ada yang berdiri 3 orang dan 3 orang juga yang sujud. Ini yang di tengah adalah Tuhan Yesus, ada Musa dan Elia, dan yang di bawah adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan di perikopnya berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, itu tempatnya ada di gunung. Kemudian kita baca di ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi yang diminta mendengarkan dan mentaati apa yang Tuhan Yesus mau. Next, kita juga akan belajar pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini kemarin juga sempat di Superbook juga. Ada yang masih ingat? Ya, itu di perikopnya berjudul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, kita langsung baca di ayat yang ke-23 dan ke-24. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Selanjutnya kita mau belajar lagi dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Gambarnya sama dengan yang tadi, tapi ini ada angka Romawi 2. Oke, ini adalah part yang kedua. Nah, kita buka di perikop ayat 30 sampai dengan ayat 32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Kita langsung baca di ayat yang ke-31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi di sini juga Tuhan mengatakan hal yang sama. Ini lebih spesifik dari yang sebelumnya. Ini lebih jelas dari yang sebelumnya tadi ya. Oke, tapi di sini murid-murid Tuhan Yesus juga masih belum mengetahui maksud dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Next, kita mau belajar lagi dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Lihat, di sini ada anak-anak, ada Tuhan Yesus, dan ada para murid. Ini perikop yang selanjutnya berbunyi, siapa yang terbesar di antara para murid? Kita langsung baca di ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-37. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di sini Tuhan mau bilang bahwa siapa yang terbesar di antara kita ketika kita ingin menjadi yang terbesar,
maka kita harus menjadi orang yang pertama dalam melayani. Next, kita mau belajar lagi dari ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Di sini ada gambar, akan baca. Judul perikopnya adalah ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kita langsung baca di ayat yang ke-40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi ketika itu, para murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ada seseorang yang bukan berasal dari murid-muridmu, tetapi dia mengusir setan atas namamu, dalam namamu. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, barang siapa yang tidak melawan kita, kita itu adalah Tuhan Yesus dan para murid, maka mereka ada di pihak kita, kata Tuhan. Next, kita juga akan belajar dalam perikop selanjutnya dari pasal 9 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-50. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah garam. Dalam perikop itu berjudul siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Kita akan baca pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-50. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke laut. Dibuang ke dalam laut. Kemudian ayat yang ke-50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Pasal yang ke-9 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke pasal yang 10. Oke. Kita di pasal 10 punya beberapa perikop. Kita punya 7 perikop. Baik, kita mulai dari perikop yang pertama di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ada gambar judul perikopnya, perceraian. Itu kita baca di ayat yang ke-6 dan yang ke-9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi di sini dikatakan dengan jelas tidak boleh. Jadi selain daripada Tuhan sendiri, selain daripada maut itu sendiri, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa, yang boleh dan yang mampu menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Next, kita mau belajar dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa yang ada dilihat? Nah, ini gambar Tuhan Yesus sedang memberkati anak-anak. Berjudul, Yesus memberkati anak-anak. Kita langsung baca di ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan cara yang spesial Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus memeluk dan meletakkan tangannya di atas mereka. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Saya. Siapa yang mau dipeluk Tuhan Yesus? Saya. Kanana juga mau. Adik-adik semua, Kanana juga percaya pasti mau dipeluk dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya kita harus jadi anak-anak yang taat dan kita harus jadi anak-anak yang manis supaya kita bisa dipeluk sama Tuhan Yesus. Oke, kita belajar lagi ya di pasal 10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini ada gambar lagi. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar dari orang kaya. Dalam perikop itu berjudul orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, di sini ceritanya ada seorang muda, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan,
Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Kemudian kata Tuhan Yesus, kamu harus melakukan perintah-perintah Tuhan seperti menghormati orang tua, mengasihi, dan lain sebagainya. Kemudian jawab pemuda itu, aku sudah melakukannya Tuhan sejak aku masih muda. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ada satu lagi, jualah semua harta milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin, dan datanglah kepadaku mengikut aku. Kemudian pemuda ini dengan sedih hatinya, kemudian dia pergi karena begitu banyak harta yang dia miliki. Tapi bukan berarti orang-orang kaya tidak boleh masuk kerajaan Allah. Nah, ini dijelaskan di dalam ayat yang ke-27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi kita masuk dalam kerajaan surga itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu bukan karena kemampuan kita, kemauan kita, tapi oleh karena kasih dan karunia yang Tuhan berikan buat Kak Nana dan buat adik-adik semuanya. Ada suatu kepastian di mana Tuhan mau memberikan itu secara cuma-cuma, dan sekarang bagian kita mengerjakan kebaikan untuk mendatangkan kemuliaan daripada Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan baca dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini adalah ilustrasi penampakan ketika kita berada di surga, berada di kerajaan Allah. Nah, di atas perikopnya itu judulnya di ayat 23 sampai ayat yang ke-31 berjudul upah mengikut Yesus. Kita akan baca ada ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi untuk mengikut Tuhan Yesus bukan hal yang gampang, tapi Tuhan Yesus juga akan memberikan kesanggupan buat kita untuk mengikuti Dia. Suatu keputusan yang tepat dan yang terbaik kalau adik-adik semuanya dan orang tua adik-adik mengikuti Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang tepat dan adalah keputusan yang terbaik. Karena mengikuti Tuhan Yesus itu adalah anugerah terbesar, karena kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya, di ayat ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Sama seperti yang pertama dan yang kedua tadi, dan ada tulisannya 3. Ini adalah part yang ketiga, bagian yang ketiga. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Nah, kita akan baca pada ayat yang ke-33 sampai 34. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak-anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata lagi lebih jelas kepada murid-muridnya. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Di ayat 35 sampai yang ke-45 tertulis dalam perikop tersebut. Ini tuh gambarnya. Ini gambar lambang dari melayani, membasuh kaki. Judul perikopnya, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Jadi yang dimau, yang diminta itu bukan memerintah, melainkan melayani. Kita akan baca dalam ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan buat
buat adik-adik, buat Kak Nana, dan buat kakak-kakak yang lainnya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah dia rela datang ke dunia ini untuk melayani semuanya dan untuk memberikan hidupnya buat adik-adik dan buat Kak Nana, buat kakak-kakak yang lainnya, supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga. Nah, ayat 46 sampai dengan 52. Ini yang terakhir. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, di sini bercerita seorang yang buta, seorang pengemis yang buta, ketika dia mengetahui ada Tuhan Yesus lewat, langsung dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku! Anak Daud, kasihanilah aku!" Berkata demikian adik-adik. Orang-orang pada bilang gini, "Diam, jangan berisik. Tidak boleh gitu, jangan, tidak boleh berisik gitu." Tapi Bartimeus tetap menguatkan imannya dan dia berteriak lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku! Anak Daud, kasihanilah aku!" Sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Siapa itu? Datanglah kepadaku." Kemudian setelah itu orang-orang membawa Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kamu inginkan dari aku?" Kemudian kata Bartimeus, "Rabuni," yang artinya adalah Tuhan, dia ingin melihat. Kemudian setelah itu Tuhan melakukan apa yang diinginkan oleh Bartimeus, untuk bisa melihat dunia. Kemudian kita akan membaca dalam ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Bartimeus ketika orang-orang di sekelilingnya berkata, "Diam," berkata, "Kamu percuma untuk melakukan itu," tapi dia tetap bersikeras untuk memanggil Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menerima yang namanya mujizat itu. Nah, di sini Kak Nana sendiri juga belajar banyak hal. Dari awal sampai akhir Kak Nana sangat belajar banyak. Tapi dua hal yang yang menjadi rema Kak Nana dan itu sangat luar biasa. Itu yang pertama, kisahnya perempuan Syrovenesia. Dia adalah orang yang luar biasa karena sebenarnya dia tahu dia tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong dia waktu itu. Tapi dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan hatinya memohon, dan dengan kepercayaan penuh dia kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan anaknya, maka dari itu dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dia memohon sampai berkata hal yang demikian. Menurut Kak Nana itu sesuatu yang luar biasa. Tidak banyak orang mau melakukan itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika orang tersebut benar-benar direndahkan, tetapi dia mau melakukannya karena dia tahu, karena memang sebetulnya dia tidak pantas untuk itu, tapi dia sangat butuh itu. Itu yang kedua, Kak Nana belajar dari Bartimeus. Jadi ketika orang-orang berkata, sekeliling kita berkata hal itu tidak mungkin, tetapi kita tetap menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita untuk kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita terus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar buat Kak Nana dan buat adik-adik semuanya. Itu dua hal yang Kak Nana ambil dari kitab ini, dari Markus pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-10. Kak Nana belajar banyak hal dari sini. Jadi Kak Nana juga berharap adik-adik semuanya belajar hal yang luar biasa. Adik-adik adalah adik-adik yang luar biasa. Terus miliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu dan putus asa
banyak hal yang luar biasa Tuhan sudah sediakan buat masa depan adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk terus berdoa. Nah, karena Nana sudah selesai menyampaikan firman, pimpin dalam doa. Semuanya kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kami menjalani hidup ini, bahkan di masa seperti ini Tuhan. Kami percaya kesehatan yang daripada-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu ada buat kami, buat adik-adik, dan buat orang tua dari adik-adik semuanya Tuhan, dan kakak-kakak semuanya juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih, jadi seperti apa yang Tuhan mau, masa anak-anak kami, masa kecil kami, masa muda kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sedikit tambahan ya adik-adik, jadi nanti setelah melihat video ini adik-adik bisa cek di grup, karena nanti akan di share link, dan disitu nanti adik-adik harus mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi ada kuis dan menjawab pertanyaan yang ada, jadi bisa menjawab dengan sungguh-sungguh supaya dapatkan nilai terbaik. Oke, see you, bye bye, God bless you.